Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah anak-anak ibu sehat semua. Baik, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, di sini ibu akan mengabsenkan kalian terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama Salsa Nabila, Sabrina, Alex, Andi, Sila, Tony, Bunga, dan Zahra. Nah, setelah ibu mengabsen kalian, di sini ibu akan memberitahukan materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yaitu tentang pengukuran panjang dan berat. Adapun tujuan dari materi pengukuran panjang dan berat yaitu 1. Peserta didik dapat mengingat kembali satuan baku panjang dan berat. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan operasi hitung dan masalah sehari-hari yang melibatkan satuan panjang dan berat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan pembulatan dan penaksiran hasil pengukuran berat dan panjang kesatuan terdekat. Pada pertemuan hari ini, ibu akan memaparkan materinya itu menggunakan satu aplikasi, yaitu aplikasi Smart App Creator. Di sini ibu akan memaparkan materinya terlebih dahulu ya. Kalian diharapkan dapat memahami materi yang ibu paparkan, dan jika ada yang ingin bertanya, ibu persilakan. Baik, di sini adalah materi yang ibu telah buat melalui aplikasi Smart App Creator. Di sini materi kita yaitu pengukuran panjang dan berat. Di sini ibu membagi beberapa poin, yaitu di poin pertama ada materi, terus latihan soal, dan penutup. Oke, di sini ada indikator dari materi pengukuran panjang dan berat. Ada 6 indikator. Yang pertama, di sini ada mengingat satuan baku panjang, yaitu memilih alat ukur panjang sesuai dengan benda yang diukur. Di sini ibu mengambil 3 contoh dari 1 meter. Itu ada meter saku atau roll kecil, ada meteran pita, dan meteran roll besar. Di sini meteran saku itu digunakan untuk mengukur bangun atau benda yang panjangnya kurang dari 10 meter. Terus yang meteran pita digunakan untuk mengukur panjang dan lebar lembar kain dan yang sering digunakan oleh penjahit. Terus yang keempat ada meteran roll besar. Ini biasanya digunakan sebagai alat untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Jadi di sini anak-anak ibu, setiap meteran ini mempunyai fungsi atau kegunaan yang berbeda-beda. Dari meteran saku, meteran pita, dan meteran roll besar. Oke, selanjutnya yang B. Di sini ada penggaris. Penggaris ini termasuk pada alat ukur panjang. Penggaris merupakan meteran. Penggaris ini digunakan sebagai alat untuk membantu pengukuran dalam proses belajar mengajar. Penggaris biasanya menggunakan satuan panjang cm, yaitu cm. Oke, kita ke fact selanjutnya. Di sini ada satuan baku panjang dan hubungan di antaranya. Di sini ibu telah memasukkan gambar turunan tangga dari satuan baku panjang, yaitu jika dia naik 1 itu dia dibagi 10, dan jika dia turun tangga 1 itu dikali 10. Dan keterangan dari satuan baku panjang atau tangga ini ada di samping kanan, yaitu keterangannya km itu sama dengan kilometer, hm itu sama dengan hektometer, dam itu sama dengan dekameter, m itu sama dengan meter, dm sama dengan desimeter, cm sama dengan sentimeter, dan mm itu sama dengan milimeter. Baik anak-anak ibu, di sini kita akan melanjutkan ke indikator selanjutnya, yaitu operasi hitung yang melibatkan satuan panjang. Di sini ibu telah membuatkan 2 contoh soal, yaitu 1 contoh soal biasa, dan juga yang satu lagi soal cerita atau dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini yang 50 dm itu ditambah 0,1 km itu sama dengan m.
tadi ibu sudah jelaskan bahwa jika dia turun 1 tangga itu dikali 10, dan jika dia naik tangga 1 itu dibagi 10. Jadi sini anak-anak ibu bisa mencoba ya soal yang ibu kerjakan ini, apakah sama jawabannya dengan hasil pekerjaan yang anak-anak ibu buat. Oke. Baik anak-anak ibu, yang B juga sama contoh soalnya. Di sini dia dalam kehidupan sehari-hari. Itu perbedaan dari soal sebelum yang A. Yang A dia langsung ke angka, tapi yang B ini dia soal cerita terlebih dahulu, baru nanti kita kajikan soal yang B ini seperti soal yang A. Jadi nanti tinggal kita kajikan, terus kita lihat tangganya. Jika dia turun 1 tangga berarti dikali 10, jika dia naik 1 tangga itu berarti dia dibagi 10. Selanjutnya indikator yang C, pembulatan dan penaksirkan hasil pengukuran panjang ke satuan terdekat. Oke, seperti ini. Di sini dalam pembulatan dan menaksirkan hasil pengukuran panjang satuan terdekat, di sini anak-anak ibu bisa lihat di sebelah kiri, yaitu catatan penting. Jika angka di belakang koma atau persepuluhannya pada bilangan itu kurang dari 5, maksudnya di bawah 5, 1, 2, 3, 4, maka nilai persepuluhannya dihilangkan sama dengan 0 dan nilai satuannya tetap. Oke, sebaliknya, jika angka di belakang koma atau persepuluhannya lebih dari atau sama dengan 5, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, maka nilai satuannya ditambah 1. Oke, di sini ibu telah membuat dua contoh soal. Yang pertama A, panjang sebuah tali sepatu diketahui 35 cm. Taksiran terdekat untuk panjang tali sepatu adalah 40 cm. Kenapa menjadi 40 cm? Karena 35. Kita lihat belakangnya, 5 itu sama dengan 5 atau lebih dari 5. Syarat catatan pentingnya itu kan yang di sebelah kiri yang ibu tampilkan. Maka taksiran terdekat untuk panjang tali sepatu adalah 40 cm. Dan untuk soal B, panjang sebuah tongkat diketahui 123 cm. Taksiran terdekat untuk panjang tongkat adalah 120 cm. Selanjutnya indikator yang keempat yaitu mengingat satuan baku berat. Oke, di sini ada mengingat satuan baku berat, yaitu memilih alat ukur berat sesuai dengan benda yang diukur. Jadi di sini ibu menampilkan atau memasukkan 6 alat ukur berat beserta fungsi atau kegunaannya. Yang pertama di sini ibu memasukkan alat ukur berat seperti gambar yang pertama, yaitu untuk menimbang berat benda di pasar, pabrik, dan lain-lain. Yang kedua, untuk menimbang perhiasan. Yang ketiga, untuk menimbang berat kotor benda seperti padi, beras, dan lain-lain. Yang keempat, untuk menimbang berat bayi. Yang kelima, untuk menimbang berat badan. Dan yang keenam ini untuk menimbang berat benda antara kisaran 1 kilo dan 5 kilo. Oke, yang selanjutnya di sini ada satuan baku berat dan hubungan di antaranya sama seperti satuan baku panjang tadi yang kita bahas sebelumnya. Di sini hanya saja perbedaannya kalau di satuan baku panjang itu tangga turunnya itu km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Tetapi kalau di satuan berat itu berubah menjadi kg, hg, dag, dg, cg, dan mg. Oke, sama seperti yang tadi juga, jika dia naik 1 tangga itu dibagi 10, dan jika turun 1 tangga maka dia dikali 10. Dan untuk keterangannya anak-anak ibu bisa lihat di samping kanan gambarnya. Oke, selanjutnya kita ke indikator yang E, operasi hitung yang melibatkan satuan berat. Oke, ini contohnya. Ini operasi hitung yang melibatkan satuan berat ini contoh soalnya dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini ibu membeli beberapa barang belanjaan antara lain
4 bungkus gula pasir 0,5 kilo atau setengah kilo, 3 bungkus kopi 2 ons, minyak goreng 0,5 kilo, ikan asin 1,5 kilo, garam setengah kilo, kelapa 3 kilo, kerupuk 10 ons. Hitunglah total belanjaan ibu hari ini. Maka di sini kita menggunakan satuan baku berat. Yang tadi yang kita gunakan itu adalah yang tangga-tangganya seperti KG, HG, GDG. Yang itu yang kita pakai untuk menyelesaikan soal yang ibu paparkan di layar. Selanjutnya indikator F, pembulatan dan menaksirkan hasil pengukuran berat ke satuan terdekat. Oke, seperti ini tampilannya. Oke, di sini ibu telah membuat catatan penting sama juga seperti tadi pada pengukuran panjang. Di sini contohnya berat tiap bungkus gula pasir adalah 0,5 kilo. Berat setiap bungkus gula tersebut jika dibulatkan ke satuan terdekat adalah 1 kilo. Tahu nggak kenapa 1 kilo anak-anak ibu? Oke, silakan kepada Salsa, kenapa bisa 1 kilo? Oke, benar sekali Salsa, karena 0,5 5-nya itu sama dengan 5, maka nilai satuannya itu ditambah 1. Jadi dalam mengerjakan pembulatan dan menaksirkan hasil pengukuran berat atau pengukuran panjang pada satuan terdekat itu kita harus berpacu kepada catatan penting yang ibu paparkan di sini. Jadi anak-anak ibu, catatan penting ini wajib kalian hafal ya, agar nanti kalian bisa mengerjakan soal tentang pembulatan dan menaksirkan hasil pengukuran berat atau panjang ke satuan terdekat. Di sini ibu tidak menampilkan latihan soal karena latihan soal ini untuk tugas kalian. Setelah ibu memaparkan materi, di sini ibu meminta kepada anak-anak ibu semua untuk melihat di sekitar kelas kita ini apakah ada benda yang dapat diukur dengan penggaris. Jika ada, silakan kalian ukur dan lakukan pembulatan dan penaksiran pada benda yang kalian ukur. Di sini ibu akan mencontohkan satu benda di sekitar kelas kita ini yang panjangnya dapat diukur menggunakan penggaris, misalnya penghapus. Di sini setelah ibu mengukur penghapus itu terlihat panjangnya 8,3 cm, dan jika kita melakukan pembulatan dan penaksiran itu maka menjadi 8. Karena apa? Ingat di slide layar yang ibu paparkan di materi tadi, kita ingat kembali aturan pada pembulatan. Jika angka di belakang koma atau persepuluhannya pada bilangan itu kurang dari 5, maka nilai persepuluhannya dihilangkan atau sama dengan 0 dan nilai satuannya tuh tetap. Dan sebaliknya, jika angka di belakang koma atau persepuluhannya pada bilangan itu lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka nilai satuannya itu ditambah 1. Baik anak-anak ibu, di sini ibu akan memberi soal-soal latihan yang berkaitan dengan pembulatan panjang ke satuan terdekat. Dan di sini ibu akan membagi kalian itu menjadi beberapa kelompok. Dan untuk penaksiran pada suatu benda, di sini ibu meminta kalian membuka buku atau bahan ajar yang kalian miliki di halaman 78, dan di sini dikerjakan secara berkelompok. Di sini ibu membuat kalian menjadi beberapa kelompok karena di sini ibu ingin kalian berdiskusi tentang materi pengukuran panjang dan berat yang sudah ibu bahas tadi. Dan di sini hasil diskusi kalian itu nanti ada satu orang dari kelompok kalian atau wakil dari satu kelompok itu maju ke depan menjelaskan hasil diskusi kalian dengan kelompok. Dan di sini nanti ada beberapa kelompok yang menanggapi dari hasil diskusi kalian. Dari hasil diskusi kalian pada hari ini ada yang bisa menyimpulkannya.
Oke, kepada Salsa, Ibu persilakan. Oke, terima kasih kepada Salsa yang sudah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Di sini Ibu akan menambahkan sedikit. Nanti jika anak-anak Ibu mengerjakan tentang soal pembulatan dan penaksiran, di sini kalian jangan asal membulatkan atau menaksirkan. Di sini kita bisa menggunakan aturan pada pembulatan dan penaksiran yang telah Ibu ajarkan tadi. Di sini Ibu meminta kalian untuk mengulang materi yang telah kita pelajari pada hari ini, dan di sini Ibu meminta kalian untuk mempersiapkan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Di sini Ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah itu pada halaman 81, dan PR ini akan diantar pada pertemuan berikutnya. Jadi pas kita masuk pada pertemuan berikutnya, PR itu sudah diantar. Dan Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Selamat berjumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa anak-anak Ibu belajar materi berikutnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.